Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustadz Fikri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk mengamati secara kritis berkaitan dengan kegaduhan di negeri ini. Betul. Di mana kita tahu kita telah sepakat bahwa Pancasila sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat final. Betul. Ideologi yang bersifat final. Betul. Dan kita tahu dengan kerendahan hati Pancasila adalah sesungguhnya juga ada peran yang sangat besar dari para ulama. Betul. Tetapi dalam perjalanannya mungkin karena kita terlalu pinter atau seperti apa Ustadz. Nah, akhirnya ada upaya-upaya untuk mungkin kalimatnya adalah merubah atau ada konsep lain yang dia menganggap bahwa ini adalah konsep yang lebih efektif atau apapun juga itu Ustadz. Betul. Nah tentu ini harus kita cermati. Bagaimana kalau menurut Ustadz? Saya berharap ini baru sekedar wacana, rancangan undang-undang belum ditetapkan dan mudah-mudahan tidak akan pernah ditetapkan. Karena begini, aneh bin ajaib menurut saya bahwa kita sudah kadung konsensus terhadap paham komunis untuk tidak punya tempat di pangkuan Ibu Pertiwi. Rancangan undang-undang yang akan disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, di antara salah satunya konsiderannya menyebutkan MPRS tentang paham komunis tidak punya tempat bernaung di bumi Nusantara. Ada apa konsideran MPRS itu diumpetin istilahnya. Mudah-mudahan ini cuma sekedar wacana, tidak menjadi undang-undang karena kegaduhan yang diciptakan oleh hal tersebut sungguh sangat luar biasa. Betul. Yang kedua, Pancasila sudah final menjadi landasan ideologi negara kita. Dan ingat, Pancasila itu yang merumuskan para ulama, betul. para kiai, orang-orang soleh, mereka yang tingkat kedekatannya dengan Allah luar biasa, enggak main sembarangan merumuskan. Dan kita umat Islam, warga negara Indonesia menerima, karena memang pertama ketuhanan yang Maha Esa, inilah sumber di mana perjalanan bangsa kita terbangun berdasarkan nilai takwa kepada ketuhanan yang Maha Esa. Saya pikir mudah-mudahan ini cuma sekedar menjadi wacana dan bukan menjadi undang-undang, karena memang konsideran MPRS tentang paham komunis tidak dilampirkan dalam draft rancangan undang-undang tersebut. Yang kedua, Pancasila sudah final. Jangan lagi ada yang mengotak-atik hal-hal tersebut. Karena itu sumbangan terbesar ulama-ulama negara tercinta Indonesia. Nah Ustadz, kalau kita perhatikan sebenarnya kan tatanan yang kita buat, formulasi yang kita buat yang disebut dengan Pancasila selama ini dalam perjalanannya adalah cukup memberikan ketenangan dalam berhidup, bernegara dan sebagainya. Lantas kalau Ustadz mengamati secara kritis, ada upaya-upaya untuk merubah daripada konten daripada Pancasila dengan model yang lain mungkin. Ini sebenarnya kalau kita cermati, apa sesungguhnya motivasi di balik ini Ustadz? Justru saya tadi di awal katakan saya terkejut, aneh bin ajaib. Kalau saya mau teruskan, sekarang ada udang di balik batu. Konsideran MPRS tentang dilarangnya paham komunis kok diumpetin? Saya khawatir ada faham-faham di belakang itu yang akan masuk. Kronologisnya sudah kelihatan kok. Pancasila akan diperas menjadi Trisila. Trisila itu ternyata bisa diperas lagi menjadi Ekasila. Apa bunyinya? Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara, budi dan daya itu hasil otak manusia. Betul. Faham itu hasil otak manusia. Kalau ketuhanannya nanti menyangkut soal faham-faham, itulah pintu masuk yang saya khawatirkan. Timbul kegaduhan di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan mudah-mudahan ini hanya cuma sekedar wacana saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Fikri atas nasihatnya dan tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.